Audio Jungle. Pria ini bernama Loh Iwan. Biar lebih gampang kita sebut saja Iwan. Warga negara Korea Utara yang kabur dari negaranya. Di dalam pesawat menuju Belgia, ia dan beberapa warga Korut yang lain diwanti-wanti oleh agen yang membawanya untuk mengikuti instruksi dari sang agen. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mendapatkan hak tinggal di negara tersebut. Sesampainya di negara tujuan, ia diantar oleh sang agen ke tempat penampungan pengungsi. Di sana, ia sempat kesulitan berkomunikasi dengan petugas karena Iwan tidak bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa Belgia. Beruntungnya, ia bertemu dengan penerjemah sehingga ia bisa membantunya untuk berbicara. Di sana, Iwan dicecar beberapa pertanyaan tentang bagaimana ia bisa mendapatkan paspor dan tiket pesawat. Seketika itu, ia teringat akan wajah sang ibu. Ibu yang sangat menyayangi dan merawatnya. Selesai wawancara, ia diberitahu akan mendapatkan wawancara lebih lanjut tahun depan. Sehingga, Iwan harus bertahan sampai hari itu tiba. Tanpa kenalan, saudara, ataupun keluarga. Malam hari di cuaca dingin, ia pergi ke sebuah penginapan murah. Namun saat ia sampai di sana, ternyata tempat itu adalah tempat orang melakukan prostitusi. Sehingga ia harus bergegas pergi karena tak cocok dengan dirinya. Malam itu, ia terpaksa tidur di toilet dengan pakaian seadanya dan cuaca dingin. Untuk makan, ia harus mengais sampah sisa-sisa makanan dan minuman. Namun sepertinya perutnya belum terbiasa akan hal itu, sehingga ia harus muntah-muntah. Di seberang jalan, Iwan melihat kakek tua sedang menukarkan botol bekas di sebuah minimarket untuk mendapatkan uang. Dengan segera, Iwan menirukan sehingga ia bisa mendapatkan beberapa uang receh untuk ditukar dengan roti. Dengan lahap, ia memakan roti itu tanpa menyisakan sedikit pun. Setidaknya ia bisa tidur nyenyak malam itu. Keesokan harinya, ia makin rajin mengumpulkan botol-botol bekas. Namun, saat kembali ke toilet untuk tidur, toilet itu sementara ditutup karena perbaikan, sehingga ia harus terpaksa ngemper di tempat pembakaran sampah. Naas baginya malam itu, ia diganggu oleh anak-anak berandalan hingga dihajar habis-habisan, dan sepatunya dilempar ke danau. Karena itu adalah sepatu satu-satunya, ia berusaha mengambil, sehingga tanpa sengaja ia tercebur ke dalam danau hingga kedinginan. Untuk menghangatkan badannya yang dingin, ia masuk ke tempat laundry dan menyandarkan tubuhnya ke mesin cuci hingga tertidur. Tanpa ia sadari, seorang wanita telah mengambil dompetnya. Beruntung, berkat adanya CCTV, pelaku berhasil ditangkap. Ia bernama Mary, orang Korea yang mendapatkan kewarganegaraan Belgia. Sepertinya ia tak mensyukuri apa yang ia punya. Berbeda dengan Iwan yang berjuang mati-matian untuk sampai ke Belgia demi mendapatkan kehidupan yang layak. Mary justru menyia-nyiakan hidupnya. Di sana, Iwan menanyakan kemana ia membawa dompet dan uangnya. Namun, wanita itu menjawab dengan ketus, tanpa memperdulikannya. Dengan mata berkaca-kaca, Iwan mengungkapkan pernyataan yang sangat menyayat hati mengenai asal-muasal uang yang ia dapat. Uang itu adalah hasil menjual jasad ibunya. Malam itu di musim dingin, kedai sang ibu didatangi oleh 2 orang polisi yang mencari keberadaan Iwan. Ternyata selama ini sang ibu merahasiakan keberadaan Iwan. Karena jika ketahuan, ia akan ditangkap dan dibawa pulang ke negaranya. Dengan dibantu sang paman, sang ibu hampir saja berhasil mengelabui polisi itu. Namun saat hendak pergi, di pintu belakang tiba-tiba Iwan muncul di sana.
hingga mereka harus kabur menghindari kejaran polisi. Naas sang ibu tewas tertabrak mobil. Sebelum ibunya meninggal, ia berpesan kepada paman untuk menjual jasadnya ke rumah sakit sebagai biaya Iwan untuk berangkat. Hampir tak percaya akan hal itu, sampai-sampai ia nekat ingin mengakhiri hidupnya dengan menyayat tangannya. Setelah dibujuk oleh sang paman, ia akhirnya menurut. Di bekas darah ibunya, Iwan menangis jadi-jadinya. Dan dengan alasan itu pula, Iwan enggan memakai uangnya dan lebih memilih mengais sampah dan memulung untuk menyambung hidup. Mengetahui akan hal itu, Mary akhirnya luluh dan berjanji akan mengembalikan uangnya. Dengan syarat, Iwan harus memberikan kesaksian palsu atas jumlah uang yang ia curi. Selesai dibebaskan, mereka bertemu dengan ayahnya Mary. Walaupun tampilannya amburadul, Mary adalah anak orang kaya, namun berubah drastis sejak kepergian ibunya. Hubungannya dengan sang ayah juga renggang. Mary kemudian membawa Iwan menuju ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah markas geng mafia di kota itu. Karena dompet itu diserahkan kepada sang bos untuk membayar hutang. Mary ini dulunya adalah mantan atlet juara menembak Belgia. Namun ia harus bekerja dengan bos tersebut untuk melunasi hutang narkoboynya. Sang bos tidak mau mengembalikan dompet itu dan berjanji akan mengembalikan asalkan Mary ikut bertanding menembak melawan tim Belanda. Karena tak punya pilihan, ia pun menurut. Saat kembali ke atas, Iwan menanyakan dompetnya. Namun Mary mengatakan baru bisa diambil minggu depan. Tanpa tahu resiko, Iwan langsung masuk ke dalam, sehingga ia harus dihajar. Di sana, Iwan akhirnya percaya setelah melihat ketulusan di mata Mary, bahwa ia berjanji akan mengembalikan dompet itu secepatnya. Sesampainya di apartemen Mary, mereka berdua berbincang-bincang mengenai kehidupan masing-masing. Hingga diketahui bahwa Mary depresi berat setelah kepergian ibunya. Setelah obrolan itu, Mary menawarkan Iwan sebuah pekerjaan. Ia diberikan alamat sebuah perusahaan rumah jagal milik orang Korea, yang tak lain milik sang ayah. Agar lebih meyakinkan, Iwan diberikan pakaian oleh Mary. Setelah melihat penampilan Iwan, Mary terpesona. Keesokan harinya, ia langsung mulai bekerja dengan nama samaran Choi Ryuk Nyok. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita Tiongkok bernama Sonju yang akan menjadi rekan kerjanya. Baru sehari bekerja, ia langsung dikerjai oleh karyawan lain dengan mengurungnya di dalam lemari pendingin. Beruntung ia dibantu oleh Sonju dengan memberitahu tombol untuk membukanya dari dalam. Walaupun wajahnya serem dan judes, ternyata ia adalah wanita baik. Waktu bekerja telah selesai. Sebelum pulang, satu persatu tas mereka dicek. Namun, sewaktu di dalam bis, Iwan melihat Sonju mengeluarkan daging yang ia sembunyikan di dalam dadanya. Di dalam apartemen, mereka saling bercerita mengenai kehidupan masing-masing. Sonju mengatakan jika ia terpaksa bekerja sebagai imigran gelap demi membiayai operasi anaknya di Tiongkok. Mary akhirnya berhasil memenangkan pertandingan taruhan hingga berhasil mengembalikan dompet Iwan. Sebagai rasa terima kasih, Iwan kemudian mengundangnya makan malam di kos. Dikarenakan di kosnya tidak ada alat masak, ia terpaksa meminjam kepada Sonju. Dengan antusias, Iwan memasak makan malam.
sementara Mary memperhatikan. Di saat mencicipi masakan Iwan, Mary begitu menikmatinya. Dengan lahap menyantap makanan itu. Momen itu adalah momen paling mengasihkan bagi keduanya. Saat ingin mengantar Mary pulang, tiba-tiba pemilik kos yang orang Cina galak berkeliling untuk memberikan teh kepada warga Tionghoa di sana. Karena takut ketahuan, mereka hanya berdiam diri di belakang pintu sambil bertatap-tatapan. Di momen itu, benih cinta keduanya mulai tumbuh. Tibalah hari wawancara kedua dilakukan. Untuk mencocokkan kesaksiannya di wawancara tahun lalu, pihak imigrasi meragukan kesaksian dari Iwan yang mengatakan bahwa ia menjual jasad ibunya sebagai biaya ke Belgia. Karena setelah dikonfirmasi, pihak rumah sakit menyangkalnya. Iwan menjelaskan bahwa hal semacam itu tidak dilakukan secara terang-terangan. Sekeras apapun ia menjelaskan, namun tetap bukti yang ia berikan kurang. Sehingga ia harus mencari cara lain. Jika tidak, maka ia akan dideportasi kembali ke Tiongkok. Malam hari saat pulang dari pasar, ia tak sengaja bertabrakan dengan warga lokal di sana. Iwan difitnah telah menghajar warga lokal hingga berita itu viral. Mary berusaha mengeluarkan Iwan di sana, namun tak bisa. Beruntung, datang sang ayah yang berhasil menjamin kebebasan dari Iwan. Setelah Mary pergi, sang ayah memberikan kartu nama seorang pengacara yang dapat membantu Iwan mengurus kasusnya. Di sana sang ayah juga berpesan agar Iwan menjauhi Mary. Sang ayah menganggap jika Mary butuh pendamping yang lebih dari Mary, yang bisa menjaga dan melindungi Mary. Malam hari, ia terus terbayang sosok Mary yang menandakan ia benar-benar telah jatuh cinta. Tibalah hari sidang banding pertama dilakukan. Di sana pihak imigrasi memberikan alasan atas penolakan permohonan Iwan. Tak hanya itu, dihadirkan pula saksi-saksi termasuk Sonju dan supir yang mengantarnya pertama masuk kerja. Bukannya membantu meringankan, Sonju justru memberikan kesaksian yang berlawanan, sehingga ia kembali kalah. Iwan begitu marah dan kecewa. Teman yang ia sudah anggap keluarga dengan tega menghancurkan perjuangannya selama ini. Bahkan saat ingin menemui Mary, ia justru diusir. Setelah kejadian itu, ia tak pernah lagi menemui Mary. Hari demi hari berlalu. Kini Iwan bekerja di sebuah restoran sebagai buruh cuci piring. Di sisi lain, Mary kembali bertanding. Dan di pertandingan itu, Mary harus kalah. Di suatu pagi, Sonju datang mengunjungi. Di sana ia meminta maaf karena telah memberikan kesaksian palsu. Karena sebenarnya mereka diancam akan dipecat oleh Pak Kim, ayah Mary, jika ia membantu Iwan. Namun, sekeras apapun Sonju memohon maaf, Iwan telah terlanjur sakit hati. Di hari itu, Sonju akhirnya dideportasi ke Tiongkok, kembali ke kampung halaman dan entah kapan bisa kembali. Di hari memperingati kematian ibunya Mary, Iwan datang untuk membantu beres-beres. Melihat kebaikan anak itu, Pak Kim sang ayah akhirnya luluh. Saat acara dimulai, tak disangka-sangka Mary datang. Di sana ia marah-marah dan berusaha melukai dirinya, namun berhasil dicegah oleh Iwan. Ketika menemui Mary di apartemen, Iwan mendapati ia telah mabuk narkoboy.
Sehingga untuk menghentikan aksinya, Iwan terpaksa menelan seluruh obat itu, hingga ia hampir meninggal karena overdosis. Melihat aksinya itu, Mary panik dan berusaha mencari obat penawar. Beruntung nyawa Iwan masih berhasil selamat. Di momen itu, Iwan memohon untuk Mary berhenti memakai. Mary akhirnya menurut. Hari demi hari kondisi Mary kini kian membaik, dan mereka berdua kini telah resmi berpacaran. Pada suatu hari, Iwan mendapatkan sebuah paket kiriman dari Tiongkok yang ternyata dari Sonju, yang mana isinya adalah sebuah alat bukti yang menyatakan bahwa pernyataan Iwan selama ini benar. Sehingga dengan adanya alat bukti ini cukup untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, hari penentuan sekaligus sidang terakhir. Saat akan menemani Iwan, Mary tiba-tiba ditelepon oleh ketua geng mafia untuk ikut bersama anak buahnya, karena diancam akan menembak kepala Iwan jika ia tidak menurut. Di markas, bos mafia lain meminta Mary untuk bermain lebih dari yang disepakati di awal. Karena muak dan tak sejalan dengan kesepakatan mereka, akhirnya adu saling tembak-menembak yang menyebabkan bos mafia tewas. Beruntung Iwan segera datang menyelamatkan Mary. Karena suasana di Belgia sedang tidak aman untuk Mary, Iwan memintanya untuk pergi meninggalkan negara itu. Sempat menolak karena tak ingin berpisah dengan Iwan. Namun, Iwan meyakinkan jika ia akan menemui Mary secepatnya. Di bandara, sebelum berangkat, ayah dan anak itu akhirnya berbaikan, dan sang ayah menyetujui hubungan mereka berdua. Mary sebenarnya tak sanggup berpisah dengan Iwan, karena mereka berdua belum banyak menghabiskan waktu berdua, bepergian ke tempat indah, dan hal indah lainnya. Namun, Iwan berjanji akan membawa Mary bepergian kemanapun mereka mau, jika semuanya telah membaik. Mereka berdua akhirnya berpelukan. Pelukan perpisahan untuk waktu yang lama. Pelukan penuh cinta.